Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Operasi oleh dosen pengampu Bapak Hidayat Muhammad Nur, Eskom, Mkom. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran yaitu algoritma penjadwalan scan. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang masih belum paham atau belum mengerti apa itu algoritma penjadwalan scan, dan sebaliknya ada beberapa teman-teman yang sudah familiar bahkan sudah menguasai tentang algoritma penjadwalan atau scan ya. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Andreas Srikati sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Muhammad Firdaus sebagai anggota kelompok 1 dan Aisyah Zakia Azharo sebagai anggota kelompok 2. Ya, itu tadi ya beberapa anggota kelompok kami. Kami beranggotakan 3 orang. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu algoritma penjadwalan disk. Apa sih algoritma penjadwalan disk itu? Jadi penjadwalan disk ini adalah mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan permintaan baca atau tulis data di hard disk. Untuk teknologi penjadwalan disk berfokus pada algoritma penjadwalan disk yang mengatur akses head disk ke permintaan I/O agar lebih efisien. Jadi untuk secara sederhananya, penjadwalan disk ini bisa kita bayangkan seperti kita mengatur antrean kendaraan. Mengatur antrean kendaraan yang ingin masuk ke tempat parkir. Tujuannya yaitu supaya semua kendaraan bisa masuk dengan cepat, tertib, dan tanpa macet. Nah, dalam konteks sistem operasi, yang diatur bukanlah kendaraan, tetapi permintaan dari program atau proses yang ingin membaca atau menulis data ke hard disk. Nah, karena dalam satu waktu bisa ada banyak permintaan nih, kadang kan ada banyak permintaan, cuman nggak hanya satu tapi ada beberapa permintaan gitu dalam waktu yang sama. Sistem operasi perlu menentukan permintaan mana yang dilayani lebih dulu supaya waktu pencarian data bisa seefisien mungkin. Nah, di sini teknologi penjadwalan disk ini berperan dengan tujuan atau untuk menentukan algoritma terbaik dalam mengatur pergerakan head disk supaya kerja sistem jadi lebih cepat dan teratur. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang biasa digunakan, yaitu bisa dibaca di slide itu ada SSTF atau Short Text Seek Time First yang memilih permintaan terdekat dari posisi head. Ya, kemudian ada FGFS atau First Come First Serve yang melayani permintaan sesuai urutan datangnya. Kemudian ada juga Scan, G-Scan, dan Low yang cara kerjanya punya pola tersendiri. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu dari jenis penjadwalan disk, yaitu scan. Untuk penjelasan scan, ini ada algoritma penyimpanan data disk yang scan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah Zakia Azharo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian atau pengenalan algoritma penyimpanan disk scan. Apa sih itu algoritma scan? Algoritma scan yaitu salah satu metode dalam penjadwalan disk atau disk scheduling yang digunakan untuk menentukan urutan permintaan baca dan tulis pada hard disk agar proses akses data menjadi lebih efisien. Algoritma scan sendiri sering juga disebut sebagai algoritma elevator atau algoritma lift, di mana algoritma penjadwalan disk bergerak dari satu ujung disk ke ujung lainnya untuk melayani semua permintaan yang ada di jalurnya. Setelah mencapai ujung, head akan berbalik arah
dan kembali melayani permintaan di jalur yang sudah dilewatinya. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan analogi algoritma scan, yaitu analogi lift. Kenapa sih algoritma scan disebut juga algoritma elevator atau lift? Jadi sebagai gambarannya, misalnya kita membayangkan sebuah lift yang ada dalam sebuah gedung, yang dimana lift akan bergerak ke satu arah, misalnya ke atas, mengangkut penumpang di setiap lantai yang akan dilaluinya. Setelah sampai di lantai paling atas, kemudian lift akan berbalik arah, yaitu ke arah bawah, dan kembali melayani penumpang di setiap lantai yang sudah dilewatinya. Jadi, head disk tidak langsung berpindah ke lokasi permintaan tertentu secara acak, melainkan mengikuti arah pergerakan tertentu sampai ujung sebelum berbalik arah. Selanjutnya, untuk tujuan utama dari algoritma scan sendiri yaitu untuk mengurangi waktu rata-rata atau yang sering disebut sebagai average seat time dan meningkatkan efisiensi akses disk dengan memastikan bahwa setiap permintaan akan dilayani secara adil dan berurutan. Dengan cara ini, sistem tidak perlu mengakses secara acak yang bisa memperlambat proses pencarian data. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan contoh studi kasus yang pertama. Sebelum saya menjelaskan contoh studi kasus yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, di mana prinsip utama algoritma scan adalah pergerakan searah seperti lift, di mana head akan bergerak ke satu ujung disk sambil melayani semua permintaan di jalurnya. Setelah sampai di ujung, head akan berbalik arah dan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, untuk contoh studi kasus yang pertama, yaitu antrian permintaan, di mana antrian permintaan terdapat posisi silinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, dan 67. Dengan posisi awal head terletak pada posisi silinder 53 dengan rentang disk silinder 0 hingga 199. Untuk posisi awal head terletak pada posisi silinder 53, kemudian bergerak menuju ke arah silinder terkecil, yaitu 0. Kemudian, permintaan yang ditemui pada jalur tersebut yaitu posisi 37 dan posisi 14. Setelah mencapai ujung, disk head akan terus bergerak hingga menuju ujung disk yang lain, yaitu posisi silinder 199. Sambil bergerak ke arah posisi silinder 199, head akan melayani permintaan yang tersisa, yaitu pada posisi silinder 65, 67, 98, 122, 124, dan 183. Jadi urutan pelayanannya yaitu dimulai dari posisi silinder yang pertama, yaitu terletak pada posisi 53, menuju ke 37, 14, kemudian menuju ke silinder terkecil yaitu 0. Selanjutnya menuju ke posisi silinder 65, 67, 98, 122, 124, dan 183 dengan total heat atau C distance yaitu 53 dikurangi 0
ditambah 183 dikurangi 0 sama dengan 53 ditambah 183 sama dengan 236 silinder. Untuk contoh studi kasus yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Firdaus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada contoh kasus yang kedua. Di sini kita memiliki parameter yaitu jalur permintaan antrian permintaan yaitu 82, 170, 43, 140, 24, 16 dan juga 190 dengan posisi awal head yaitu silinder 50 dengan rentang disk yaitu silinder 0 hingga 199. Oke. Sini saya akan membuat untuk jalurnya yaitu ke angka yang terbesar yaitu posisi silinder 199. Untuk posisi awal head yaitu 150 yang menuju ke 199 yang dimana jalur tersebut akan melewati permintaan yaitu permintaan 82, 140, 170 dan juga 190. Setelah mencapai posisi silinder 199, maka jalur akan berbalik arah menuju ke posisi 0 atau posisi silinder 16. Dengan jalur yang kedua yaitu menuju ke posisi silinder 16 yang melewati 43 dan juga 24. Dan dengan urutan pelayanan yang lengkap yaitu silinder 50, 82, 140, 170, 190, 199 lalu akan berbalik arah menuju ke 43, 24 dan juga 16 dengan total pergerakan head atau seek distance yaitu 199 dikurangi 50 ditambah 199 dikurangi 16 yaitu 149 ditambah 183 yaitu 33,2 total silinder. Itu merupakan contoh kasus yang kedua. Berikutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan algoritma penyimpanan disk scan. Untuk kelebihan, yang pertama adalah performa baik dan konsisten sehingga memberikan waktu tunggu yang lebih merata dibandingkan SSTV. Lalu yang kedua ada sederhana untuk diimplementasikan. Lalu yang ketiga ada setiap permintaan akan dilayani yaitu banyak permintaan terletak pada salah satu ujung disk, sedangkan permintaan yang akan dilayani sesuai arah arm disk jumlahnya sedikit atau tidak ada. Untuk kekurangan yang pertama yaitu ketidakefisiennya jika dilihat dari cara kerjanya yang selalu menuju ke silinder terujung. Lalu yang kedua ada tidak sepenuhnya adil. Permintaan yang berada di ujung-ujung disk harus menunggu lebih lama. Lalu yang terakhir ada head bergerak ke ujung meskipun tidak perlu. Algoritma ini memaksa head untuk selalu pergi ke ujung disk, bahkan jika tidak ada permintaan di dekat ujung tersebut. Hal ini menyebabkan sedikit inefisiensi. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara Andika. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi bisa kita pahami bahwa algoritma scan ini bekerja dengan pola pergerakan head disk yang teratur, bergerak ke satu arah sambil melayani permintaan lalu berbalik untuk melayani permintaan di arah sebaliknya. Pola seperti ini membuat proses akses data menjadi lebih stabil dan merata karena dalam setiap permintaan tetap mendapat giliran tanpa harus menunggu terlalu lama. Secara keseluruhan juga, algoritma scan ini membantu meningkatkan efisiensi kinerja disk dan mengurangi waktu pencarian data.
Dari sini dapat kita lihat betapa pentingnya pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat agar sistem operasi dapat bekerja optimal dalam menangani berbagai permintaan input dan output. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah pemahaman teman-teman dan juga saya sendiri tentang bagaimana sistem operasi mengelola data di perangkat penyimpanan dan mengapa algoritma seperti scan dibutuhkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi bekal untuk memahami algoritma penjadwalan disk lainnya. Demikian tadi video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.